I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Soal yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideologi negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan. Apa ya jawabannya? Nah, ini dia jawabannya. Poin pertama, ada Pancasila sebagai panduan negara. Pancasila adalah pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam mengatur negara. Berarti bahwa dalam sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan, prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi acuan utama. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk poin yang kedua, ada pembentukan undang-undang dan kebijakan. Pancasila menjadi landasan pembentukan undang-undang dan kebijakan di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap undang-undang atau kebijakan yang diusulkan atau diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Poin yang ketiga, ada pemerintahan yang demokratis. Pancasila mencerminkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia. Jadi, prinsip-prinsip demokrasi seperti hak suara rakyat dan kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dalam sistem politik di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat ada pertahankan persatuan dalam keberagaman. Pancasila memegang peran kunci dalam mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika mempromosikan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. Poin yang kelima, poin yang terakhir, yaitu mendorong pembangunan yang adil. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mengurangi kesenjangan sosial, memperjuangkan hak-hak dasar, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas jawaban dari pertanyaan ini? Jika cukup jelas, kita akan lanjut ke nomor yang kedua. Bagaimana soal yang pertama? Susah. Bagaimana dengan soal yang kedua? Jadi, soal yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Nah, soalnya yaitu jelaskan kaitan 5 sila Pancasila dengan filsafat. Jadi sebelum itu kita jelaskan dulu ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencangkup 5 prinsip atau sila yang terletak pada pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari Pancasila. Nah, jadi berikut penjelasan kaitan Pancasila dengan filsafat. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kaitannya dengan filsafat yaitu sila pertama mencerminkan konsep tentang Tuhan atau ketuhanan. Ini berkaitan dengan pertanyaan filosofis tentang eksistensi Tuhan, agama, dan spiritualitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaitannya dengan filsafat yaitu sila kedua mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika. Ini terkait dengan pemikiran filsafat tentang moralitas, hak asasi manusia, dan hubungan antar individu. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi kaitannya dengan filsafat, sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini relevan dengan mempertanyakan filosofis tentang keadilan sosial, pluralitas, dan keberagaman budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kaitannya dengan filsafat, yaitu sila keempat menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini dapat dikaitkan dengan pemikiran filsafat politik dan pertanyaan seputar bentuk pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kaitannya dengan filsafat, sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial. Ini berkaitan dengan konsep filsafat tentang distribusi kekayaan, kesetaraan, dan peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Gimana kalau kita lanjut lagi ke soal yang ketiga? Kayaknya untuk soal 1 dan 2 udah clear ya. Jadi sekarang kita lanjut jawab soal yang ketiga. Oke, langsung saja. Nah, soal yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika merupakan fondasi kuat bagi pembentukan karakter dan moral masyarakat. Jelaskan implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, dan etika sosial. Jadi, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, dan etika sosial. Yaitu, yang pertama ada pendidikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila terutama dilakukan melalui pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun pendidikan masyarakat. Pendidikan Pancasila memastikan agar nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila ditanamkan sejak dini pada generasi muda, seperti kita ini. Jadi, Pancasila itu harus ditanamkan sejak dini. Nah, poin yang kedua yaitu kebijakan publik. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan penerapan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada etika sosial. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam etika sosial masyarakat Indonesia termasuk dalam interaksi sehari-hari, kerjasama antar negara, dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, gimana untuk soal yang ketiga? Sudah clear bukan jawabannya? Gimana kalau kita lanjut ke soal yang keempat? Jadi kita lanjut nih ke nomor yang 4, yaitu mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar perkembangan iptek. Jelaskan dan berikan contoh Pancasila sebagai pengembangan iptek. Jadi Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut juga dengan iptek karena memberikan landasan nilai dan prinsip yang mencakup aspek moral, sosial, dan kebudayaan. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia yang mencakup 5 aspek, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan Pancasila dalam perkembangan iptek bisa dilihat dari upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan teknologi modern. Contohnya nih, dalam pengembangan pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi modern dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam bercocok tanam dan pengelolaan sumber daya alam. Pancasila juga dapat memotivasi pengembangan iptek yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini membantu menjaga keseimbangan antar kemajuan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek memiliki hambatan dan tantangan. Jelaskan hambatan dan tantangan tersebut. Untuk tantangannya, poin yang pertama yaitu globalisasi.
yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Poin yang ketiga ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sehingga besar masyarakat Indonesia. Untuk hambatan dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek melibatkan sejumlah aspek. Di antaranya, yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Terbatasnya dana, infrastruktur, dan tenaga ahli menjadi hambatan utama dalam penelitian dan pengembangan iptek. Keterbatasan ini dapat memperlambat inovasi dan implementasi teknologi. Yang kedua, ada kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi. Keberhasilan perkembangan iptek sangat tergantung pada keberadaan sumber daya manusia yang berkualifikasi. Kurangnya tenaga ahli dan kurangnya investasi dalam pendidikan tinggi dan dapat menghambat kemajuan iptek. Poin yang ketiga ada kendala regulasi. Regulasi yang kompleks dan kurangnya kejelasan kebijakan dapat menjadi hambatan dalam mendorong penelitian dan pengembangan teknologi. Peraturan yang kaku dan kurangnya fleksibilitas dapat menghambat inovasi. Poin yang keempat adalah kurangnya kerjasama antar sektor. Kerjasama yang kurang antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekosistem iptek yang berkelanjutan. Poin yang selanjutnya ada kurangnya kesadaran dan minat masyarakat. Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap nilai iptek dapat mengurangi dukungan publik dan partisipasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Poin yang selanjutnya ada aspek etika dan kemanusiaan. Perkembangan iptek seringkali menimbulkan dilema etika dan dampak sosial. Kurangnya pemahaman dan regulasi terkait aspek ini menyebabkan ketidaksetujuan masyarakat. Itulah tadi jawaban-jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting tim kepiting. Thank you for everything. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.